Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Oktavian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana membuat data dari database menjadi sebuah grafik. Sebelum memulai materi, saya akan memberikan sedikit penjelasan apa tujuan utama dari pembuatan grafik. Secara simpel atau secara ringkas, biasanya data dalam aplikasi ditampilkan dalam bentuk tabular atau table. Seperti yang terlihat di monitor, di sini ada data kota. Di dalam kota di sini terdapat satu tabel yang berisi kolom data provinsi, nama kota, lalu penduduk. Dan di setiap barisnya terdapat nama kota dan jumlah penduduknya. Seperti terlihat, data ini akan terlihat sangat kaku atau membosankan. Agar data bisa lebih menarik dilihat, maka data table ini bisa di-convert menjadi bentuk grafik. Contohnya seperti yang terlihat di monitor. Saya menggunakan tipe grafiknya grafik lingkaran atau pie chart. Dari grafik ini, user bisa melihat data secara perbandingan antar kota, sehingga tidak perlu melihat baris per baris. Sebagai contoh, di sini terlihat grafik dengan bagian warna hitam yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa kota Jakarta Selatan memiliki penduduk paling banyak. Diikuti yang warna biru di Jakarta Barat sebanyak 8 juta dan di Bandung 7 juta. Tentu ini adalah data contoh, bukan data real. Saya hanya menunjukkan bagaimana perbandingan menampilkan data dari bentuk table yang terlihat kaku dan membosankan bisa terlihat hidup atau terlihat sangat informatif jika menggunakan grafik. Nah, itulah tujuan utama kenapa data perlu disajikan dalam bentuk grafik. Oke, agar tidak terlalu lama membuang waktu, saya akan langsung bimbing atau saya akan tunjukkan bagaimana step by step agar data dari database bisa tampil dalam bentuk grafik. Sebelum bisa menjalankan data seperti grafik yang ada di monitor, maka teman-teman perlu melakukan copy coding di GitHub. Link GitHub-nya nanti akan saya taruh atau letakkan di deskripsi video. Nantinya teman-teman perlu melakukan copy 3 file dari GitHub. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah harus memiliki aplikasi Code Igniter yang terinstall di lokal komputer masing-masing. Sehingga nanti sistemnya tinggal di-copy dari GitHub milik saya ke lokal teman-teman semuanya. Yang pertama harus di-copy ada di folder application, lalu masuk ke folder controller, lalu pilih file chart.php. Teman-teman caranya tinggal di-copy semua codingnya dari awal sampai akhir, lalu masuk ke CI di lokal komputer masing-masing, masuk ke folder yang sama, yaitu application, controllers, lalu buat file namanya chart.php. Harus diingat, kalau di Code Igniter, nama controller harus diawali huruf besar. Lalu tinggal copy pastekan saja coding yang dari GitHub. Nah, itu yang pertama. Jadi ada di folder application, controllers, lalu chart.php. Setelah chart.php ini sudah di-copy, kembali ke GitHub di level paling atas, teman-teman bisa masuk lagi di application, view, pilih yang chart_py.php. Caranya sama seperti yang sebelumnya, jadi di-copy codingnya, lalu diletakkan di folder yang sama menggunakan nama chart_py.php di lokal masing-masing. Setelah sudah, langkah selanjutnya kembali ke awal, masuk ke folder application, folder models, lalu kota models. Nah, untuk file ketiga ini, jika teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya, maka tidak perlu copy, karena ini sudah diberikan atau sudah saya share di pertemuan sebelumnya. Jadi cukup 2 file saja, file di controllers dan file di view.
Oke, saya akan tunjukkan untuk codingnya. Oh ya, untuk ini text editornya saya menggunakan Sublime 3, namun teman-teman juga bisa menggunakan editor yang lain. Secara simpel, di dalam CI itu pasti memerlukan controller untuk bisa menampilkan data. Di sini saya membuat controller sederhana dengan nama chart, lalu ada function pie chart di sini atau pie. Nah, di dalam function pie di sini, baris yang pertama ini menunjukkan dia memanggil fungsi read di kota models. Saya akan tunjukkan kota models. Di sini ada function read. Isinya apa? Kurang lebih isinya di dalam kota models ini adalah mengambil data di tabel kota, di join dengan tabel provinsi. Saya akan tunjukkan database-nya. Nah, di sini ada tabel kota, ada kolomnya, ada ID provinsi, nama, dan penduduk. Datanya ini sudah saya isi. Nanti teman-teman bisa membuat sendiri tabelnya, atau juga bisa mengcopy scriptnya di GitHub yang sama. Nanti di bagian bawah ada create insert table kota. Ini tinggal dibuka saja, lalu di copy scriptnya, dimasukkan ke php-admin. Nanti akan ada table kota. Karena di table kota ini perlu di-join dengan tabel provinsi untuk mendapatkan nama provinsinya, maka di query-nya di sini perlu join. Tentu query ini tergantung dari tabel yang teman-teman gunakan nantinya. Kembali ke controller, jadi setelah memanggil fungsi read di model kota, ini fungsinya untuk menarik data yang ada di tabel kota, data yang seperti terlihat ini. Jadi setelah data ditarik, maka data tersebut disimpan dalam variabel data kota, lalu data kota ini dikirim ke view. Saya akan buka sedikit view-nya. Nah, di sini. Sebelum saya menjelaskan codingnya, yang perlu teman-teman ketahui, di dalam kode Igniter itu tidak terdapat fungsi bawaan atau fungsi default untuk generate chart atau grafik. Makanya di sini saya menggunakan library dari luar yang bernama HighChart. Kalau teman-teman googling, itu bisa dilihat highchart.com. Nah, ini dia, highchart.com. Dan jangan khawatir, ini free. Jadi, teman-teman bisa gunakan semaunya. Nah, kenapa saya menggunakan HighChart? Sebenarnya di internet itu banyak sekali ya, selain HighChart ada Morris, ada Canvas.js, dan lain-lain. Namun, kenapa saya menggunakan HighChart? Karena salah satunya, jika diklik di link demo, oh ya ini webnya HighChart, lalu ada pilihan demo, HighChart demo, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di dalam demo ini HighChart menyediakan banyak tipe-tipe chart yang bisa kita gunakan. Contohnya ini ada line chart atau grafik garis. Nantinya grafiknya akan berbentuk garis. Kalau kita scroll ke bawah juga ada yang berbentuknya seperti area seperti ini. Atau scroll lagi ke bawah ada yang berbentuknya bar atau kolom. Mau yang berbentuk horizontal atau miring, atau mau bentuknya vertikal atau naik ke atas. Scroll lagi ke bawah, terdapat juga pie chart atau grafik lingkaran. Lalu banyak lagi sih sebenarnya, mau bentuk bubble juga ada. Bahkan kombinasi antara kolom, line, dan pie pun ada. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan melakukan demo grafik yang paling sederhana agar teman-teman lebih mudah mengetahui, yaitu namanya Pie with Legend. Caranya bagaimana? Silakan klik di Pie with Legend. Nanti di sini ada hasilnya, contoh hasil pie chart-nya. Lalu untuk mengetahui bagaimana script-nya, bisa dilihat di edit JS Fiddle. Nah, JS Fiddle ini semacam web untuk bisa running coding HTML, PHP maupun CSS langsung di webnya langsung. Jadi tidak perlu di copy semuanya. Nah, awalnya pasti akan kosong. Kita klik run yang ada di pojok kiri.
Lalu di sebelah pojok kanan nanti akan muncul hasilnya. Seperti yang terlihat, langkah yang pertama di sini, teman-teman perlu copy kode high chart atau library high chart yang sudah disediakan. Ini tinggal di-copy, dimasukkan ke view-nya. Nah, di view sebenarnya sudah saya siapkan. Jadi, script yang ada di atas ini kurang lebih gunanya untuk memanggil library yang sudah disediakan high chart. Nah, lalu di bawahnya, di sini ada script, teks JavaScript, dan bla 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 sampai ke bawah. Nah, fungsi ini adalah untuk setting data chart-nya. Nah, yang pertama, teman-teman nggak usah pusing, ini terlihat banyak sekali ya settingannya, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini tidak semua digunakan. Yang pertama, ini adalah container. Container ini adalah nama div atau tempat mana yang nanti akan digunakan untuk menampilkan chart. Di sini saya menggunakan namanya div-nya container, maka harus menyediakan div ID dengan nama container. Kalau ini saya ganti menjadi pie chart, maka div ID-nya pun harus diganti dengan pie chart agar nyambung. Nah, ini namanya terserah sih, mau container, mau pie chart, atau apapun. Terus yang di bawahnya ini dihiraukan saja. Nah, kalau untuk yang title atau judul, ini gunanya untuk menampilkan judul di atas pie chart-nya, yaitu yang ini, perbandingan penduduk antar kota. Ini kalau saya ganti, misalnya, perbandingan penduduk saja, saya hapus, saya save, lalu saya refresh. Maka di sini judulnya akan perbandingan penduduk saja. Nah, yang di bawahnya dibiarkan saja. Nah, baru di bagian series ini, teman-teman. Kalau kembali ke JS Fiddle atau script yang aslinya, di bagian JavaScript nih yang di pojok kiri, di sini terdapat data. Nah, data ini sebenarnya adalah format data yang nantinya akan dibaca high chart dan di-convert menjadi bentuk grafik. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia formatnya selalu ada name, ada y, di mana name ini adalah nama datanya, y ini adalah nilai datanya. Jadi selalu ada name, Internet Explorer, y-nya 11,8. Lalu di bawahnya ada name, Firefox, y-nya atau nilainya 10,8, dan seterusnya. Kalau kembali ke view, ini ada format data originalnya nih teman-teman semua. Sudah saya remark. Jadi ini tidak dijalankan, tapi hanya bisa dilihat fungsinya untuk teman-teman bisa membandingkan bagaimana data aslinya. Jadi ada name untuk nama datanya dan y adalah nilai datanya. Jadi ini sebenarnya selalu berulang. Kalau kita isi 3, ya berarti nanti di pie chart isinya akan 3. Kita isi 4, nanti di pie chart pun akan isi 4. Jadi di bagian data ini nantinya akan kita isi dengan data dari database. Karena kalau ditulis langsung seperti ini, maka datanya sifatnya statis ya. Tapi gimana caranya agar data ini bisa membaca dari database? Maka lihat yang bagian atas di sini. Kalau teman-teman masih ingat, di controller tadi kan saya menyiapkan variabel data kota yang mengambil data dari tabel kota. Di view-nya, ini menggunakan for each, yaitu di looping ya. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa fungsi looping. Kurang lebih ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di table. Jadi kalau di table database-nya ada 7 atau 8, maka jika di looping akan muncul 8 semuanya. Nah, isinya ini harus sama nih. Perhatikan, selalu diawali kurung kurawa tutup, lalu ada name, ada y. Mirip ya dengan yang original seperti ini. Bedanya kalau di original ini diketik manual per data, kalau yang menggunakan PHP ini di-generate sesuai data dari database. Nah, karena menggunakan database, maka nama kotanya atau nama datanya ini menggunakan data kota nama. Sedangkan y-nya, ini adalah nilai penduduknya. Kalau sudah di-save, nanti dijalankan lagi, maka otomatis datanya akan muncul dalam bentuk grafik. Oke, kita akan coba bandingkan. Yang pertama, di Jakarta Selatan, di sini penduduknya 10 juta ya, warna hitam. Kalau dilihat di table, Jakarta Selatan sama ya, 10 juta. Lalu kita coba Jakarta Barat, penduduknya 8 juta. Di chart juga sama.
Yang warna biru Jakarta Barat, penduduknya 8 juta. Kenapa bisa sama? Ya karena di bagian view-nya ketika generate data, datanya ini diambil langsung dari database. Hanya kalau yang tampilan table ini bentuknya kotak-kotak table, kalau yang grafik ini bentuknya lebih informatif, lebih hidup datanya. Lalu keunggulan lain dari Hotchart setelah sudah data terbentuk, ini kan di sini ada 7 kota. Seandainya kita mau membandingkan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan saja, maka kita bisa klik di kotanya, dia akan abu-abu atau disable atau hilang. Saya klik Tangerang, hilangkan Tangerang, Pandeglang, Serang, Bandung, dan Cirebon. Maka datanya secara otomatis akan membandingkan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat. Kalau saya membandingkan dengan Bandung juga, maka otomatis juga akan bergerak. Yang terakhir, fitur selain bisa membandingkan antar kota, juga datanya bisa diekspor menjadi bentuk PNG atau JPEG atau PDF. Bahkan bisa ke Excel. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau yang di mahasiswa saya nanti bisa di grup chat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.